Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Duduk siap, doa mulai. Sebelum saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersolawat Maria sebelum pembelajaran. Silakan. Gimana videonya? Seru nggak? Kan udah bisa ibu sendiri ya. Jadi pembelajaran apa yang dapat kalian ambil dari menyimak video ini? Tentang apa, Neng? Pembelajaran apa? Tentang bahwa kita itu harus saling bekerja sama. Memulai pembelajaran hari ini, siapa yang nggak masuk? Semua kan ya? Ini Bu. Orang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jadi ketika pagi-pagi hal apa yang harus dilakukan? Subuh. Siapa yang nggak sholat subuh hari ini? Jujur aja lah. Ya. Insya Allah besok harus melaksanakan sholat subuh. Itu tanda apa? Tanda kita bersyukur. Bersyukur pagi-pagi masih diberikan umur ya. Ada yang tidur sampai kebablasan. Tahu di akhirat. Kalau di alam kuburnya kan ya. Jadi kita bangun dengan rasa bersyukur, yaitu dengan sholat subuh untuk memulai hari. Ini untuk hari ini Ibu Rina akan membahas tentang bab 3 materi kedua. Untuk kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajarannya, yaitu melalui teknologi peserta didik mampu memanfaatkan untuk menyalurkan aspirasi dengan bijak.
Kemarin sudah Ibu Nina bahas tentang struktur politik Indonesia dan infrastruktur. Hanya mengingatkan, siapa yang masih ingat tentang suprastruktur dan infrastruktur? Ayo. Apa pengertian suprastruktur? Bella? Kemarin kan ya, suprastruktur. Siapa yang masih ingat suprastruktur dan infrastruktur? Ayo, siapa yang mau menjawab apa itu suprastruktur politik? Silakan. Ayo Neng. Ayo, Lola. Apa? Suprastruktur politik merupakan suatu struktur politik pemerintahan yang mempunyai kaitan dengan lembaga-lembaga negara. Kalau infrastruktur, Lembaga politik atau mesin politik non formal. ini sekedar Ibu Rina mengingatkan pelajaran kemarin. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi pulang dari sekolah di rumah itu harus diingat lagi sambil misalnya ada yang nyuci piring kan ya. Suprastruktur, jangan ingat nyanyian doang ya. Nah, ini struktur politik Indonesia, suprastruktur politik, yaitu yang berkaitan dengan lembaga negara. Suprastruktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Jadi suprastruktur itu sama dengan apa? Struktur organisasi sekolah kelas ya. Ada yang dari KM, wakil KM, bendahara, sekretaris, itu namanya suprastruktur. Kalau di negara itu namanya apa? Lembaga negara. Siapa lembaga negara? MPR, DPR, MPR. DPD, Siapa lagi? Lembaga Siapa ya? Ini sekarang hari ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara. Menurut siapa? Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama apa? KPU. Apa itu KPU? Komisi Pemilihan Umum. Terus Bank Sentral, ada BPK, ada Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY. Ini pejabat-pejabat negara. Keren nggak kalau seandainya di sini ada yang jadi DPR? Siapa tahu walau alam ya. Allah itu bisa merubah seseorang derajatnya lebih tinggi yang selalu diingatkan. Jadi lembaga-lembaga ini ada tugas dan wewenangnya. Ini dibuka bab 3-nya ya tentang lembaga-lembaga negara. Ibu Rina ada satu permainan namanya tim turnamen. Jadi menjawab soal dengan kelompok ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa jangan diam aja, tapi oper ke temannya. Ini untuk melatih kedisiplinan dan kerjasama. Kita berikan soalnya ya. Nanti Ibu Rina kasih aba-aba ya. Siapa yang cepat berarti keren. Ya, siap. Nanti dijawab ya. Kalau misalnya nggak ngerti jangan diem aja. Teman-teman, jadi dioper ke belakang. Sambil nyanyi apa? Sambil nyanyi Halo Bandung biar semangat. Coba kita pakai dulu ya. Yang the best biar apa? Biasa. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Oleh. Sekarang konsentrasi ke dunia. Kakak PD-nya. Ya. Ibu Rina kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Silakan mengerjakan. Silakan mengerjakan. Kalau tidak bisa ke belakang yang penting siapa kelompok yang cepat. Ayo silakan Desi. Nanti kalau nggak bisa kasih temannya.
semuanya, DPR, terus DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Judisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Ayo silakan. Iya. Ayo silakan, siapa cepat? Ya dapat. Ayo sama-sama keluar. Udah selesai kamu belum? Ayo bantu temannya. Misalnya kalau nggak bisa jangan diam aja. Soalnya ini pakai waktu ya. Ayo silakan. Hati-hati perbedaan antara tugas DPR dan tugas MPR. Kalau dulu DPR itu tugasnya sebagai lembaga tertinggi negara. Udah Nek, selesai? Nanti setelah ini Bu Rina ingin ada kelompok yang presentasi ke depan. Tugasnya apa? Menganalisis video tentang lembaga-lembaga negara. Udah ada yang selesai? Yo semangat, 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 semangat. Ya Bu. Ya keren. Sebenarnya untuk lembaga-lembaga negara ini harusnya kita berkunjung langsung ke tempatnya ya. Ada acara outing class ke gedung DPR. Kamu mau nggak gedung DPR? Beliin aja. Nah, itu kalau di situ kita akan tahu apa ini DPR itu, bagaimana tugas dan wewenangnya. Kalau sekedar membaca kan udah seru ya. Insya Allah outing class. Insya Allah mobil sama motor. Lah kenapa tidak ya? Mobilnya juga mobil Lamborghini. Iya, mobil-mobilan ya. Sultan bebas ya. Doain aja Brina jadi sultan. Amin. Amin. Banyak umur. Udah ada yang selesai. Jadi nanti perwakilan kelompoknya melaporkan ke depan ya. Jadi butuh kerjasama yang baik. Berarti kalau yang bagus berarti kerjasama kelompoknya bagus. Jangan hare-hare kalau Sunda ya, ulama gitu. Ini butuh permainan ini butuh kerjasama.
iya boleh. Briefing bisa kan ya? Misalnya kelompok 1, yes. Bisa. Tadi kita bisa. Kenapa naik itu? Lemes baik. Makan 5 tahun. Besok insya Allah tuh upacara ya. Tanggal berapa besok? Tanggal 29. Tanggal berapa besok? Tanggal 28 Oktober. Hari apa itu? Itu hari Sumpah Pemuda. Hari Pancasila. Besok tanggal 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Udah ada yang selesai? Ayo, kamu bisa. Siapa yang bisa menyebutkan Sumpah Pemuda? Ya, Bella coba. Kalau nggak hafal yang udah daripada salah. Tiga ya, Nek? Itu bahasa Indonesia. Itu bunyi Sumpah Pemuda. Jadi pemuda jangan melehoy kata Bunda. Ini malam lemes, besok nggak ada ayam. Ayo itu. Ya kan ya? Udah selesai tugasnya ini? Udah Bu. Dikata ya, dikata. Sekarang pekerjaannya kalau udah selesai silakan yang mau mempresentasikan ke depan untuk masing-masing kelompok diwakilkan. Ayo silakan Nak. Ayo silakan. Siapa? Mau dibacakan hasil diskusinya dengan teman-teman nanti dari timnya. Ayo silakan. Ayo. Lima orang ya. Karena pertanyaannya ada 5, 1 orang 1 pertanyaan. Ayo silakan di depan. Menyebutkan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Ayo silakan Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan membacakan tugas dan wewenang dari lembaga negara. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR,
Ya, sekian ya. Udah ditutup. Satu lagi yang ke-8 ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya untuk memeriksa dan mengelola tanggung jawab dan keuangan negara. Nah, keren ya, ya tepuk tangan. Kembali ke tempatnya, ganti kelompok lain, kelompok cowok coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membacakan tugas wewenang dan lembaga-lembaga negara. Nomor 1, Majelis Musyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang melantik presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pemajuan untuk rancangan Undang-Undang Dasar. 4. Presiden atau wakil presiden membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah. 5. Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik. 7. Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung. 8. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sudah selesai? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Nah, untuk selanjutnya Ibu Lina akan menjelaskan tentang fungsi dan wewenang lembaga negara. Ini ada 4 lembaga negara. Yang pertama lembaga apa? Lembaga legislatif. Itu apa? Lembaga legislatif? Lembaga yang bertugas untuk membuat dan menyusun undang-undang. Siapa itu? Ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Daerah. Itu tugasnya hanya membuat undang-undang. Terus yang kedua ada lembaga eksekutif. Itu presiden dan wakil presiden juga Kementerian Negara. Apa tugas itu? Eksekutif melaksanakan undang-undang. Sudah dibuat oleh lembaga legislatif dan harus dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Itu presiden dan para menteri. Terus lembaga yudikatif. Apa lembaga yudikatif? Lembaga yang mempertahankan undang-undang. Siapa itu? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir lembaga eksaminatif. Itu apa? BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, berarti lembaga yang berhubungan dengan masalah keuangan. Tugasnya apa? Tugasnya mengawasi penggunaan uang. Jadi di antara yang lain, yang paling enak yang mana kerjaannya? Sebagai yang mana? BPK ya. Karena memeriksa keuangan paling enak itu. Di sini juga bendahara enak nggak bendahara? Iya. Bendahara hati ini yang bendahara ya, bukan berguna. Selalu mengingatkan uang itu adalah amanah. 1 rupiah pun amanah, jadi harus selalu jujur ya. Siapa tahu nanti menjadi KPK dan juga BPK atau bendahara negara misalnya, bendahara mulainya dari bendahara kelas dulu, akhirnya dipercaya nanti kalau kerja menjadi bendahara perusahaan. Ini untuk lembaga legislatif pekerjaannya duduk hanya membuat undang-undang dan rapat di parlemen. Yang paling capek itu lembaga eksekutif. Karena apa? Karena melaksanakan undang-undang itu harus banyak pertimbangan. Makanya apa? Presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri. Karena mereka tidak bisa bekerja apa? Bekerja sendiri. Presiden duduk-duduk presiden nganterin beras raskin ke Papua. Bisa nggak itu?
diwakilkan sama menteri. Misalnya menteri juga di bawahnya ada badan-badan yang mengelola tentang pangan. Terus ini lembaga yudikatif yang paling sekarang ini yang lagi update apa? Tentang kasus apa? Tentang masalah uang. Semoga ada keadilan, semoga ada titik terang. Karena itu lagi masalah tidak pernah selesai. Jadi kamu harus bisa apa ini masalah ini, misalnya dari sisi positif dan sisi negatif. Jadi apa itu kalau masalah kesambung kasus apa itu tentang apa? Pembunuhan, bawahannya ya, dan ada apa berada ya kasihan ya. Jadi itu ada pembelajaran. Meskipun kita seorang bawahan jangan pernah takut kepada atasan ya. Sampai disuruh ngebunuh aja mau. Itu patah namanya membunuh mah tetap dosa. Jadi yang harus lebih ditakutkan jadi siapa? Ini untuk mengkaji ini lebih lagi Bu Ina memberikan tugas kepada kelompok ya, diantaranya itu dengan menganalisis video. Jadi ini kelompok 2 akan dimajukan, yang lain nanti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang tidak mengerti. Silakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari menganalisis video. Silakan ya. Biasanya kayak Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menganalisis video yang sudah ditonton. Yang pertama, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Secara umum, tugasnya yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan harmonis. Lembaga-lembaganya yaitu legislatif, silakan dibantu sama yang lain. legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk berundang-undang. Lembaga yang kedua yaitu eksekutif, Yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. yang lembaga yang ketiga yaitu yudikatif, Yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ada yang kedua apa ya? yang kedua, menurut pendapatmu apakah para wakil rakyat di parlemen sudah mampu menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia? Dan jawabannya sudah. Jadi pertanyaannya, apakah wakil rakyat kita sudah menyampaikan aspirasi rakyat menurut pendapat kamu? Yang lain bagaimana pendapatnya? Kalau tidak, apa alasannya? Tidak Bu, bisa nggak apa-apa. Itu namanya berpendapat. Tapi kalau menurut sholat, bahwa wakil-wakil rakyat kita sudah menyampaikan aspirasinya ke parlemen. Misalnya tentang masalah BBM naik ya. Apakah DPR diam saja atau sudah menyampaikan? Yang lain bagaimana? Bagaimana Tanggapannya yang lain. tanggapannya?
sudah. Jadi alhamdulillah di Indonesia itu wakil rakyatnya sudah menyampaikan aspirasi kepada parlemen, aspirasi rakyatnya. Yang ketiga apa Lola? Pertanyaannya. Tugas dan wewenang lembaga negara, Jangan bercanda. tentu saja supaya kinerjanya sudah teruji dan terbukti berkualitas. Jadi apakah harus dievaluasi ya? Biasanya kan namanya wakil rakyat lembaga negara ya, apakah ada yang mengevaluasi? Ada. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan berurusannya sama Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi karena mereka adalah peradilan yang paling tinggi. Jadi nggak bisa lembaga negara itu sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Yang penting gaji besar, santai, tidak bisa seperti itu. Ada yang mengawasi. Nah, seperti BPK dalam hal keuangan negara. Tidak bisa keuangan itu seenaknya, korupsi misalnya itu akan ketahuan. Karena setiap laporan itu harus dilaporkan, diawasi sama pihak Badan Pemeriksa Keuangan sekecil apapun pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus yang terakhir masih ada. Jelaskan mengapa MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara sekarang berubah menjadi lembaga tinggi negara. Coba kalau bisa yang menjawab yang lain, ayo. Mengapa? Kan dulu MPR itu lembaga tertinggi negara, tapi sekarang lembaga tinggi negara. Coba dicari apa jawabannya. Boleh lihat di internet, boleh di Google. Kan kamu mah lebih percaya Google. Mengapa sekarang MPR? Gimana Lola? Ulangi lagi pertanyaannya. Jelaskan mengapa MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara sekarang berubah menjadi lembaga tinggi negara. Ayo yang lain, udah jangan bercanda. Ayo silakan. Mengapa MPR sekarang menjadi lembaga Tinggi negara. tinggi negara? Pertanyaan. Dulu lembaga tertinggi. Ya dulu mah bisa memberhentikan presiden karena lembaga paling tertinggi, paling tinggi. Ayo yang lain bisa menjawab. Ayo Neng, jangan takut salah, namanya juga berpendapat. Kenapa Ibu Lina selalu menyuruh kamu berbicara di depan? Supaya biasa berbicara. Kalau kamu nanti kuliah misalnya ya, bagaimana? Ulang lagi ya? Ulang. Silakan yang mau menjawab pertanyaan Lola tentang mengapa MPR sekarang berubah menjadi lembaga tinggi negara. Kalau dulu dia lembaga tertinggi negara. Silakan. Boleh mencari di internet, Google-nya, atau di buku paketnya, atau di literasi yang lain, literatur yang lain. Ayo. Udah Neng, ada pertanyaannya? Ayo Tias. Kelompok ini, ayo Neng. Ya silakan, nggak boleh takut salah ya nggak apa-apa. Ya silakan namanya berpendapat. Ya silakan. Karena rakyat Indonesia belajar sebagai penerima seluruh rakyat Indonesia karena terdiri atas semua senjata dan suku golongan. Jadi sejajar gitu ya, atau ada peraturan yang ada undang-undang baru yang ada perubahan undang-undang biasanya ya. Jadi MPR itu sekarang berubah menjadi lembaga tinggi negara. Jadi setara kedudukannya antara MPR dan DPR. Terus yang terakhir waktu itu Lola apa? Bagaimana menurutmu tentang fenomena artis menjadi anggota DPR? Apakah layak atau tidak? Banyak kan artis sekarang ya. Siapa yang jadi anggota DPR artis? Krisdayanti intinya. Iya. Terus siapa lagi? Wulan tuh. Wulan. Banyak artis-artis ya. Nah,
Menurut kamu bagaimana tentang fenomena artis menjadi anggota? Ya iyalah Bu, gimana nggak jadi anggota DPR, banyak duitnya misalnya ya, nggak apa-apa itu. Kalau pendapat kamu seperti itu, ayo kenapa? Bagaimana itu menurut pendapatmu? Apakah layak? Apakah tidak? Apakah mereka emang public figure gitu? Silakan yang mau berpendapat, ayo Neng. Dan diam aja di kelompok ini dah, diam baik kamu sih. Ayo, jangan malu Neng berpendapat, silakan. Anak cowok kali. Ayo. Diulang lagi pertanyaannya. Bagaimana menurutmu tentang fenomena artis menjadi anggota DPR? Apakah layak atau tidak? Artis menjadi anggota DPR layak atau tidak? Ayo. Ada mau jawab? Itu jangan main kacu aja, itu kacu nggak boleh digituin kacu. Ayo, Ya sok pakai. Ayo, apakah layak? Ayo silakan Tias, itu sebelahnya tuh. Berpendapat aja. Ayo. Ayo. Tidak Bu. Kenapa? Kenapa tidak layak? Apa karena dia public figure ya, artis dari DPR? Misalnya nyanyi doang misalnya ya. Sedangkan tugas dan wewenang DPR itu sangat berat. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau menurut saya sih dilihat dulu kualitasnya. Apakah dari kualifikasi pendidikannya ya? Kerjanya gitu. Sama kualifikasi pendidikannya. Boleh dia kalau sarjana kayak Desi Ratnasari ya. Dia udah S2 ya layak untuk menjadi seorang anggota dewan. Kalau misalnya SMA misalnya apa karena cantik, karena gemoy jadi artis ya, itu tidak bisa memenuhi persyaratan menjadi anggota DPR. Nah, sekarang boleh yang lain mengajukan pertanyaan sama kelompok 2. Silakan, jangan hanya kelompok 2 yang menyajikan. Ayo. Silakan. Yang mau bertanya tentang seputar lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ayo Tias mau bertanya. Saya mau bertanya ya. Silakan. Ayo silakan bertanya. Ayo mau bertanya, silakan. Itu mau bertanya nih. Yang kencang suaranya. Ayo silakan. Boleh bertanya misalnya yang sedang update. Kalau kamu bete misalnya ya apa nih? Kita sebagai generasi muda harus update informasi. Jangan giliran main internet atau Shopee sampai 3 jam. Justru kita itu harus update informasi. Jangan kaum rebahan taunya apa? Gak tahu apa sih sekarang yang sedang update masalah apa gitu. Ayo silakan bertanya. Ya kenceng Neng, ya kenceng suaranya. Ya udah silakan bertanya. Bertanya karena emang gak tahu kan ya. Berarti pada pinter apa bagaimana ini? Ayo bertanya. Gimana? Ayo Neng, grup ini Neng, jangan diam, grup ini diam aja nih. Apa saja lembaga yang menerima laporan hasil kerja dari BPK? Hasil kerja dari BPK nih. BPK itu keuangan Ya, yang sudah Badan Pemeriksa Keuangan. yang menerima laporan dari BPK. Ya, yang lain mau bertanya lagi. Itu pakai, itu masih pakai, itu lagi sakit itu yang pakai masker. Jamal lagi sakit. Kamu ini sering nggak masuk Jamal ya, sakit benar? Sakit kenapa? Ya. Itu ya makan yang teratur. Jangan itu Jamal, jangan banyak pikir. Bikin apa Jamal? Ayo Neng, ada. Jamal kamu sering mahir loh. Ya. Obatnya apa sih? Magapit, ada Magapit online.
Hikmah itu bersumber dari pikiran sebenarnya, jangan dari pikiran. Pas kalau ada apa-apa boleh curhat ke temennya, masalah apa misalnya ya. Iya. Yang lain ada yang bisa membantu menjawab, boleh. Ayo. Ini grup ini nih, jangan itu. Nanti kalau kuliah repot nih. Kalau nggak biasa berpendapat, kerja apapun juga sekarang mah harus bisa berkomunikasi. Dan bukan SMP lagi sekarang ya, udah SMA. Ya jawabannya ada di BPK nih, seputar BPK. Ya mau dibantu yang lain? Boleh membantu, jangan hanya kelompok ini saja. Itu namanya berdiskusi, saling bertukar pikiran, memecahkan sebuah masalah. Jadi Ibu Rina kalau diskusi itu tidak hanya menilai bisa menjawab pertanyaannya, tapi sikapnya, kompaknya. Kalau orang lagi diskusi bercanda, orang lagi berdiskusi ngobrol, itu namanya tidak menghargai teman ya. Orang diskusi, coba kalau dia bagian ke depan kan. Apa saja lembaga yang menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah sama. Nah, keren, tepuk tangan. Satu lagi yang mau bertanya, itu yang belakang. Apa yang mau bertanya? Selesai ya? Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu dan Tuhan sekian. Terima kasih kepada kedua sudah menyajikan materi hari ini ya, tentang atas menganalisis video. Ini untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa mengambil kesimpulan refleksinya. Siapa? Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Bahwa apa? Bahwa lembaga negara dibagi menjadi itu apa? Legislatif, eksekutif, yudikatif, dan administratif. Nah, sampai lupa itu ya. Di rumah belajar lagi. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tata kelola pemerintahan yang tetap semangat belajarnya dan jangan pernah sesuatu yang besar berasal dari yang kecil, sesuatu yang banyak berasal dari yang sedikit, sesuatu yang suksesan atau kebahagiaan